Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi rapot K13 revisi 2019 untuk SMK. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi kita buka aplikasinya. Nanti akan saya tunjukkan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di dalam aplikasi rapot ini. Sebenarnya untuk SMK itu sudah ada aplikasi yang namanya e-rapor dan MPD. Nah, bagi sekolah-sekolah yang belum menggunakan e-rapor, itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi semacam Microsoft Excel ini untuk proses pendataan nilai rapot yang nantinya akan menjadi rapor siswa. Jadi aplikasi yang saya kembangkan di sini adalah aplikasi laporan pencapaian kompetensi peserta didik untuk kurikulum 2013 revisi 2019. Jadi yang terbaru. Oke, untuk penjelasan aplikasi rapot kita mulai dari awal. Yang pertama adalah silakan dibuka aplikasinya, kemudian nanti akan ada pop-up yang muncul. Jadi ada pop-up makro have been disabled. Nah, silakan di enable content agar nanti konten-konten yang ada di dalamnya itu bisa digunakan. Nah, ini silakan diklik enable content. Nah, kemudian di sini di bagian tab home, petunjuk pengisiannya adalah yang pertama, silahkan mengisikan data sekolah itu pada sheet info rapot. Kemudian data siswa itu ada di sheet info siswa. Kemudian nilai rapot itu ada di isi rapot dan deskripsi itu ada di sheet isi deskripsi. Kemudian yang kedua adalah rapot dapat dicetak pada sheet yang berwarna biru. Jadi mulai dari sampul, identitas sekolah, ID sekolah, kemudian identitas siswa, kemudian petunjuk, kemudian pencapaian semester, prestasi dan keterangan pindah. Itu bisa kita cetak. Kemudian keterangan pindah itu diisi manual ketika siswa itu pindah dari sekolah. Kemudian kertas yang kita gunakan adalah kertas custom. Di sini menggunakan ukuran 21 cm x 32 cm. Oke, kita lanjut ke sheet info rapot. Di sini ada identitas sekolah. Jadi yang perlu diisi adalah cukup pada jurusan. Nah, di sini jurusan ketika jurusannya nanti adalah teknik kendaraan ringan otomotif, kompetensi keahliannya bisa dipilih antara teknik kendaraan ringan otomotif atau teknik komputer dan jaringan. Jadi wali kelas bisa memilih wali kelas TKJ atau TKR. Ketika wali TKJ, maka memilih kompetensi keahlian adalah teknik komputer dan jaringan. Maka bidang studi dan program studinya akan otomatis menyesuaikan. Kemudian yang kedua adalah yang perlu diubah adalah nama wali kelas di sini ya. Nama wali kelas, kemudian NBM, kemudian nama kelas. Nah, nama kelas di sini ketika kita milih teknik komputer dan jaringan, maka teknik kendaraan ini kita ubah menjadi teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini kelasnya A atau kelas B. Misalnya saya ke kelas B. Kemudian tingkatnya adalah tingkat 10 atau tingkat 11. Kemudian untuk tempat dan tanggal rapot ini sudah disesuaikan.
kemudian tempat dan penulisan data peserta didik ini sudah. Nah, di sini hanya itu yang diubah, yaitu pada jurusan, kemudian nama wali kelas, dan data kelasnya. Itu yang perlu diubah di info rapot. Kemudian kita beralih ke info siswa. Nah, di sini bisa Bapak Ibu masukkan data-data siswa sesuai yang ada di kelasnya. Nah, untuk data mungkin bisa berkoordinasi dengan tata usaha terkait dengan data siswa. Jadi di sini saya contohkan satu, misalnya namanya adalah Jarwo Edi Wibowo. Jadi ini bisa di copy paste langsung misalnya dari data siswa. Kemudian listnya misalnya 3, 4, 5, 7. NISN-nya misalnya 998 756 432 10. Jenis kelamin misalnya laki-laki. Tempat lahir Kulon Progo. Tanggal lahirnya 12 Juni 2003. Agama Islam. Kemudian alamatnya, misalnya alamatnya adalah Kutan, Jatirejo, Endah, Kulon Progo. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau dilengkapi berarti bisa ditambah dengan RT misalnya 01, RW 02. Nah, seperti ini. Kemudian telepon bisa diisi dengan misalnya, nah untuk telepon agar nolnya itu muncul, maka di depannya kita kasih tanda petik 1. Kemudian misalnya 085 8181 25 20. Nah, untuk di NISN tadi biar di sini juga tidak ada koma dan plusnya ini, paling depan kita kasih tanda petik 1. Nama sekolah asal misalnya dari SMP Muhammadiyah 3 Lendah misalnya. Kemudian alamat sekolahnya misalnya Temben Gulurejo Lendah Kulon Progo. Tahun ijazah berarti tahun lulusnya kemarin 2020. Nomor ijazahnya nanti bisa diisi misalnya 29 SMP misalnya /2001. Nah, ini misalnya nanti disesuaikan datanya. Diterima di kelas 10 TKJ A misalnya. Tanggal diterima adalah 13 Juni misalnya 2020. Status dalam keluarga ini anak kandung, anak kedua. Nama ayah Edi Wibowo misalnya. Nama ibunya Wati misalnya. Alamatnya sama. Bisa di sini kita ubah alamatnya. Telepon orang tua jika tidak ada berarti dikosongkan aja. Pekerjaan ayah misalnya wira swasta. Pekerjaan ibu misalnya petani. Nama wali jika ada bisa ditambahkan. Nah, ini adalah sheet info siswa. Sebisa mungkin
di sini data yang diinput adalah selengkap mungkin. Oke, kita beralih ke isi rapot. Di sini akan muncul nama siswa yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian kita tinggal mengcopy paste data nilai P ini untuk pengetahuan, K ini untuk keterampilan. Jadi data ini bisa kita ambil pada format nilai yang berasal dari masing-masing Bapak Ibu guru. Nah, misalnya di sini saya akan memasukkan nilai sistem komputer. Nah, kita buka pada slide nilai rapot. Di sini nama Jarwo Edi Wibowo. Di sini ada nilai pengetahuan, kemudian ada nilai keterampilan. Nah, kita tinggal mengcopy saja nilai dari pengetahuan maupun keterampilan. Nah, ketika data yang tadi itu sudah seluruh siswa, maka kita tinggal copy sorot sampai bawah saja. Nah, ini saya contohkan satu dulu. Di sini nilai pengetahuan untuk Jarwo kita copy. Kemudian kita paste di pengetahuannya sistem komputer. Kita klik kanan, kemudian paste spesial, pilihnya adalah value. Nah, kemudian yang satunya adalah nilai keterampilan. Di sini kita paste juga, klik kanan paste. Nah, ini sudah ada nilainya. Nah, untuk mengisi nilai-nilai yang lain, silahkan dilakukan dengan cara yang sama. Khusus untuk pendidikan agama Islam, di sini akan otomatis terisi jika di kolom pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini sudah terisi semua. Maka otomatis pada bagian PAI ini akan muncul nilainya. Nah, kemudian bagi kelas 10, karena hanya untuk yang produktif itu hanya C1 dan C2, dan untuk C3 itu belum disampaikan, maka settingannya adalah untuk yang C1 itu silahkan diisi dengan mapel sesuai yang ada di struktur kurikulum. Misalnya untuk C1 itu adalah simulasi digital, kemudian fisika dan kimia. Jadi bisa kita isikan 3 itu. Kemudian untuk yang dasar program keahlian, ini kalau untuk yang TKJ itu ada komputer dan jaringan dasar, kemudian pemrograman, desain grafis, dan sistem komputer. Tetapi kalau nanti memilihnya adalah teknik kendaraan ringan, maka untuk Komjardas ini bisa Bapak Ibu ganti. Jadi silakan diklik anak panah ini. Kemudian kita ganti dengan mapel dari TKR. Saya contohkan untuk yang TKR itu ada gambar teknik, kemudian ada TDO, kemudian ada PDO. Nah, di sini karena hanya 3 mapel, maka untuk yang Siskom itu silahkan dipilih yang kosong ini, biar namanya hilang. Kemudian untuk yang kompetensi keahlian, karena untuk yang kelas 10 itu belum ada, maka bisa dikosongi. Tetapi untuk yang kelas 2, karena sudah ada kompetensi keahliannya, maka bisa diisikan dengan mapel sesuai dengan struktur kurikulum. Nah, misalnya untuk yang TKR itu ada kelistrikan, kemudian ada sasis, kemudian ada pemeliharaan mesin, dan yang terakhir adalah produk kreatif. Jadi ada 4 ya. Kemudian di sini masih ada sisa 1, berarti kita pilih dikosongi saja, dikosong. Nah, seperti itu.
Nah, kenapa harus ini diubah? Karena ini mempengaruhi pada bagian nanti capaian semester. Nah, kemudian kita masuk ke pencetakan. Nah, untuk sampul kita coba pilih sampul. Nah, di sini untuk melihat data itu bisa kita klik di bagian angka di sini. Nah, misalnya kita mau melihat absen nomor 1, maka kita pilih angka 1. Nah, di sini untuk nama peserta didik Jarwo dengan NISN ini sudah ada. Artinya data yang sudah kita inputkan nanti sudah siap untuk dicetak. Untuk mencetak sampul itu bisa satu persatu atau bisa langsung sejumlah siswa. Nah, untuk mencetak sampul sejumlah siswa, maka kita bisa mengisikan pada tabel cetak sampul. Misalnya di sini kita mulai nomor berapa sampai berapa. Misalnya kita mulai dari nomor 1, kemudian sampai nomor jumlah siswanya misalnya ada 36, maka bisa kita isikan dengan 36. Kemudian kita klik print. Nah, itu untuk nanti otomatis akan mencetak sejumlah 36 siswa. Itu untuk sampul. Kemudian kita cek di ID identitas sekolah. Di sini tidak perlu ada yang dirubah. Jadi kita tinggal mencetak saja sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian pada bagian ID siswa, nah kita cek ya. Seperti yang pada sampul tadi, kalau mau melihat yang absen nomor 1, maka kita pilih absen 1, nomor 1. Nah, di sini sudah muncul, jadi namanya sudah muncul, nomor induk dan NISN, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, di sini ada permasalahan di mana diterima di sekolah ini pada tanggalnya ini tidak berbentuk tanggal, tetapi berupa angka. Nah, solusinya adalah kita masuk kepada bagian info siswa, kemudian masuk ke diterima di tanggal tadi. Nah, di sini kan angka ya. Nah, agar tidak berupa angka, maka di bagian depan kita kasih tanda petik 1. Petik 1 misalnya 13 Juli 2020. Nah, maka dia tidak berbentuk angka, tetapi berupa teks. Kita cek lagi di identitas siswa. Nah, di sini sudah ada, kemudian nama dan sebagainya sudah muncul. Kemudian jangan lupa ini nanti dicetak sama cetak identitas bisa satu persatu atau langsung sejumlah siswa dengan mengganti nomor mulai nomor berapa sampai nomor berapa. Kemudian setelah dicetak kita isi kita tempel pas foto 3x4. Ini untuk ID siswa. Kemudian petunjuk ini tidak ada yang perlu diubah, maka bisa langsung dicetak sejumlah siswa. Nah, kita masuk kepada bagian capaian semester. Nah, di sini sama untuk melihat kita bisa mengklik pada bagian angka ini, kita pilih sesuai siswa absen berapa yang mau kita cek. Misalnya nomor 1, namanya sudah ada, kelas sudah ada, semesternya sudah ada. Nah, di sini nanti ketika nilai itu sudah muncul, sudah diinputkan, maka akan muncul di bagian ini. Kita coba isi ya. Pada bagian isi rapot. Nah, misalnya kita isi semua.
dari mulai PPKN misalnya 75, kemudian 80, kita isikan acak aja ya, random. Untuk yang tidak di sini kosong, maka tidak perlu diisi. Contohnya ini. Tadi di sini kan kosong, maka ini kita hapus, tidak perlu diisi. Kemudian kelistrikan ini kita coba isi. Nah, ini kita sudah selesai mengisi. Kita cek apakah di PAI juga muncul nilainya. Nah, ketika kita mengisikan nilai, maka otomatis PAI akan muncul. Kita kembali ke capaian semester. Nah, di sini untuk PAI ini juga sudah muncul di bagian capaian semester. Nilai akhir juga sudah ada dan predikat di sini otomatis sesuai dengan yang didapatkan oleh siswa. Jadi ketika nilainya misalnya 89, maka dia mendapatkan A-. PKN dan sebagainya ini sudah kita cek sudah ada nilainya semua. Nah, tadi kita memilih pada bidang keahlian itu ada simulasi digital, fisika, kimia, maka di sini muncul. Kemudian program keahlian tadi kita memilih gambar teknik, TDO dan PDO. Kemudian yang nomor 4 itu kita kosongi. Nah, di sini juga akan kosong. Kemudian di bagian kompetensi keahlian tadi kan kita memilih ada 4, maka di sini juga muncul 4. Nah, ketika nanti ada semacam ini, nomor 2 ini kan kolomnya kurang besar, maka tinggal diklik di antara angka ini. Kemudian kita klik, jangan dilepas, kemudian kita geser ke bawah. Nah, itu. Kemudian di sini sudah terisi semua untuk nilainya. Lalu bagaimana mengisi pada catatan akademik, kemudian PKL, ekstra, kemudian ketidakhadiran. Nah, kemudian nanti ada perkembangan karakter, integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan catatan pengembangan karakter. Nah, data-data itu bisa kita inputkan pada sheet isi deskripsi. Nah, kita masuk ke isi deskripsi. Nah, di sini misalnya untuk yang kelas 10 karena belum PKL, maka bisa dikosongi. Tapi bagi kelas 2 nanti bisa diisikan mitra DUDI-nya siapa, misalnya mitra mobil, lokasinya adalah Sembungan, Hulurejo, Lendah, Kulon Progo. Nah, di sini lama PKL itu berapa bulan? Nah, lamanya misalnya dari bulan Februari, 1 Februari 2020 sampai 3 bulan. Sampai 30 April misalnya. Nah, keterangannya misalnya baik. Kemudian pada bagian ekstra itu bisa kita isikan. Di sini ada 3 kolom yang bisa diisikan, artinya bisa 3 ekstra yang bisa kita inputkan. Namun kalau hanya ada 1 misalnya, maka yang lain dikosongi saja. Nah, Hizbul Waton. Di sini contohnya misalnya Hizbul Waton, itu kita ketik Hizbul Waton, kemudian keterangannya baik, sangat baik, atau cukup misalnya. Nah, di sini kita isikan misalnya sangat baik. Nah, di sini kalau ada ekstra kedua misalnya voli, maka di sini bisa ketikkan voli.
Tetapi kalau tidak ada, kita kosongi. Kemudian pada bagian PKL kedua ini bisa kita kosongi, karena ini nanti bisa diisikan di kelas 3. Kemudian kenaikan kelas karena di semester gasal maka kita tidak perlu isi. Kemudian catatan akademik bisa Bapak Ibu isikan catatan akademik dari siswa. Misalnya ini sebagai contoh aja, di sini catatan akademik. Kemudian ketidakhadiran, misalnya sakitnya 1 hari atau 2 hari, izinnya 1 hari, alpanya misalnya kosong, berarti bisa kita strip. Kemudian catatan karakter, nah ini nanti bisa diisikan catatan perkembangan karakternya apa. Ini saya contohkan yang penting diisi. Nanti untuk contoh pengisian nanti saya sertakan dalam bentuk PDF yang bisa Bapak Ibu baca. Integritas nanti bisa diisi, religius juga bisa diisi, nasionalis juga, kemudian kemandirian, gotong royong, kemudian prestasi, ada enggak prestasi ekstrakurikuler, dan catatan khusus lainnya, misalnya apa catatannya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu isikan di sini. Nah, kita coba cek pada capaian semester lagi apakah sudah muncul. Nah, di sini catatan akademik tadi sudah muncul di sini, kemudian PKL juga sudah muncul, ekstra tadi Hizbul Waton, maka tadi kan sangat baik, maka melaksanakan kegiatan Hizbul Waton dengan sangat baik, itu otomatis. Kemudian ketidakhadiran ini juga muncul, kenaikan kelas tadi kita kosongi. Kemudian deskripsi perkembangan karakter, integritas, religius, nasionalis, nah nanti ini akan muncul di sini, dan catatan perkembangan karakter itu juga akan muncul di sini. Nah, untuk prestasi itu bisa pada menu atau sheet prestasi. Nah, di sini kurikuler apa? Kita cek nomor 1, absen 1. Nah, kurikuler, ekstrakurikuler, dan catatan khusus lainnya ini nanti akan muncul di sini. Nah, itulah langkah pengisian rapot K13 versi revisi 2019. Oke, nanti jika ada pertanyaan atau permintaan aplikasi itu bisa menghubungi di One Way Media, kemudian nomornya di 085727285001. Aplikasi ini digunakan untuk pengolahan nilai kurikulum 2013 revisi 2019 jenjang SMK. Nah, jadi Bapak Ibu yang menginginkan aplikasi ini untuk diterapkan atau untuk pengembangan, maka nanti bisa komentar di bawah. Nanti akan saya kasih linknya. Nah, sebagian donasi dari aplikasi ini digunakan untuk pengembangan aplikasi lain dalam dunia pendidikan dan digunakan untuk kegiatan sosial. Jadi tentu saja tindakan menjiplak dan membaca sekecil apapun sudah mengurangi hak mereka. Sekian dari saya, silahkan dicoba untuk mengisi rapot. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.